Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya Dia nyatakan dan kita dapat melalui hari ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Bapa, merendahkan diri kami, merendahkan hati di hadapan-Mu. Mengucap syukur padamu Tuhan Yesus, oleh karena berkat, pertolongan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk menerima sabda firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pada dasarnya ingin agar orang lain peduli pada kita. Ketika sudah menikah, kita merindukan agar pasangan kita penuh perhatian dan punya kepedulian. Ada banyak wanita yang sudah menikah berkata, "Suami saya tidak peduli." Sebaliknya, tidak sedikit pula suami yang mengatakan bahwa istri mereka tidak punya kepedulian. Entah hal itu disebabkan karena memang sang suami atau istri tidak peduli atau tidak tahu cara menunjukkan kepeduliannya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pernikahan bahagia seringkali melibatkan berbagai faktor, dan salah satunya adalah kepedulian. Sejauh mana suami dan istri saling memperhatikan dan saling peduli menjadi faktor yang berkontribusi pada kebahagiaan keluarga. Namun penting untuk kita sadari bahwa daripada kita menuntut orang lain, daripada menuntut istri atau suami, kita hendaknya belajar untuk menjadi pribadi yang peduli dan memperhatikan sesama, dimulai dari keluarga kita sendiri. Kitalah yang harus proaktif lebih dulu, menjadi pribadi yang penuh perhatian. Dalam Ibrani 13 ayat 16 ini dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Ayat ini menyatakan tentang dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu berbuat baik dan memberi bantuan. Tidak jarang persepsi kita tentang berbuat baik dan memberi bantuan berkaitan dengan uang, padahal tidak selalu demikian. Tanpa uang kita masih bisa berbuat baik. Tanpa uang juga kita masih bisa memberikan bantuan, yaitu dengan talenta yang bisa kita lakukan, kekuatan dan waktu, termasuk juga doa dan berbagai bentuk kepedulian lainnya. Perbuatan baik dan pemberian bantuan dikategorikan di sini sebagai korban bagi Tuhan yang menyenangkan dan berkenan kepadanya. Kita tidak perlu lagi menyembelih kambing domba sebagai korban bagi Tuhan seperti di Perjanjian Lama. Tapi kebaikan dan kepedulian kita merupakan korban di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Kembali ke soal rumah tangga. Pada dasarnya, suami punya keinginan untuk membantu istri. Begitu juga semua istri pasti punya keinginan membantu suami. Hanya seringkali terjadi kesalahpahaman, sehingga tanpa sadar muncul perkataan yang merendahkan atau tidak menghargai. Istri perlu menghargai pertolongan suami, meskipun caranya tidak seperti yang diharapkan. Suami juga perlu menghargai pertolongan istri, sekalipun caranya tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara lebih luas, bukan hanya dalam rumah tangga, bukan hanya dalam keluarga, prinsip hidup yang hendaknya ada pada kita adalah berbuat baik dan saling membantu. Selain itu kita perlu saling menghargai. Itulah bentuk perhatian
dan kepedulian yang hendaknya ada pada diri kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 tertulis, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Sekali lagi saudara, tidak perlu kita menuntut dipedulikan atau diperhatikan, tapi biarlah kita menjadi pribadi yang mempedulikan dan memperhatikan orang lain. Tuhan adalah teladan kepedulian kita. Ia telah peduli pada kita terlebih dulu. Ia telah berbuat baik dan menolong kita. Karena itu biarlah kita juga hendaknya berbuat baik dan menolong sesama kita, dimulai dari keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi pribadi yang peduli. Ampuni kami kalau selama ini kami cuek dan tidak peduli, kami tidak mau membantu, kami acuh tak acuh, dan tidak memperhatikan sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya mulai dari dalam keluarga kami pribadi, kami sungguh-sungguh dapat menjadi pribadi yang peduli. Peduli kepada pasangan hidup kami, peduli kepada orang tua, peduli kepada anak, peduli kepada saudara-saudara, dan peduli kepada semua orang. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Malam ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami ketenangan, damai sejahtera, tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar yang ajaib. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan, serta perdamaian, terlebih dalam situasi menjelang pemilu saat ini, agar semua komponen bangsa kami dapat selalu bersatu, meskipun ada perbedaan. Berkati ya Tuhan, semua bangsa yang ada di dunia ini. Lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan, percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas kami semua, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.